Saya Niluh Putu Andini, saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada saat ini saya bertugas di SMKN 1 Denpasar, Bali. Pada hari ini saya akan melakukan perekaman video UKIN dengan materi gerak vertikal dan menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Ibu cek dulu. Ini untuk share screen-nya. Kalau ini tampil anak-anak? PowerPoint tampil? Oke, bagus. Sekarang kalau video. Mau tampil videonya? Kedengaran suaranya jelas? Oke, berarti tidak ada masalah ya. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Bu. Karena kita mulai pagi, Bu harap semuanya masih semangat ya. Sudah sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa belum? Biasakan sarapan. Kalau nanti sudah PTM-nya lancar seperti biasa itu harus sarapan biar kuat belajar seharian ya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan, mari kita awali dengan doa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah dipimpin doa oleh Dedi. Terima kasih, Dedi. Nah, Ibu harap selama pembelajaran berlangsung ini, kalian bisa bersemangat, kemudian berkonsentrasi. Sudah dipersiapkan semuanya anak-anak, alat tulis, buku yang kalian punya. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kalau sudah, silahkan melakukan absensi di LMS sekolah. Kemudian di sana ada soal pretest. Soal pretest ini adalah untuk menguji seberapa besar sih pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas nanti. Ya, silakan dikerjakan. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalian tadi sudah menjawab soal pretest, beberapa soal pretest. Kemudian tentunya kalian sekarang sudah punya gambaran seperti apa sih? Oh, ternyata seperti ini nanti materi yang akan saya bahas. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Ya, benar sekali Wijayanti, kita bahas materi tentang GLB dan GLBB. Nah, pertemuan kali ini pun itu masih ada kaitannya dengan GLB dan GLBB. Nah, sekarang Ibu tayangkan satu video. Ibu share screen dulu. Sudah tampil di layar anak-anak? Lain halnya jika anak-anak bertemu dengan trampolin, dengan suka hati mereka meloncat-loncat di atas alat yang sesungguhnya merupakan alat bantu olahraga ini. Video tentang apa tadi anak-anak? Trampolin, Bu. Ya. Bagaimana pergerakan anak-anak tersebut di dalam video? Dengan cara melompat, Bu. Melompat, ya. Anak-anak kecil itu melompat. Ada lagi? Anak-anak itu bergerak ke atas, Bu, lalu jatuh kembali. Ya, melompat itu kan berarti dia bergerak ke atas, kemudian jatuh kembali. Nah, yang kita amati di sini adalah tentang pergerakan anak tersebut. Dia bergerak ke atas, kemudian terjatuh kembali. Nah, ada gerak ke atas dan ada gerak jatuh. Nah, itu gerak itu yang merupakan contoh dari gerak vertikal. Apa itu gerak vertikal? Besaran apa yang mempengaruhinya? Kemudian apa jenis-jenis dari gerak vertikal? Nah, untuk itu silahkan simak PowerPoint yang akan Ibu tayangkan sekarang. Oke, gerak vertikal. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tentang gerak vertikal. Yang pertama tentang apa itu kompetensi dasarnya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, kemudian nanti akan Ibu sampaikan satu permasalahan yang berkaitan dengan gerak vertikal, kemudian juga ada penguatan materi, tapi akan Ibu berikan setelah kalian melakukan kegiatan. Ada satu nanti soal untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian, dan terakhir Ibu minta kalian menarik kesimpulan dari pelajaran yang
akan kita lakukan nanti, ya. Nah, lalu apa manfaat mempelajari gerak vertikal ini? Jadi biar tidak sekedar belajar saja. Nah, dengan mempelajari gerak vertikal, salah satu manfaatnya kalian bisa menghitung ketinggian suatu tempat dengan menggunakan persamaan dari gerak vertikal. Jadi tanpa mengukur secara langsung. Itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini Nana, gerak vertikal. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Silahkan dibaca. Ada beberapa kegiatan, menonton video yang Ibu sudah berikan di LMS, kemudian juga ada materi yang sudah Ibu share, juga situs-situs yang sudah Ibu berikan kepada kalian yang bisa kalian akses untuk mengecek tentang konsep dari gerak vertikal yang akan kita bahas kali ini. Dan lihat di beberapa tujuan pembelajaran terakhir itu, kalian akan melakukan praktikum sederhana dari rumah masing-masing. Nah, LKPD-nya nanti akan Ibu jelaskan. Nah, Ibu punya satu permasalahan. Ya, ada gambar bulu dan juga bola besi di sana. Nah, pertanyaannya, jika seandainya bola dan juga bulu tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama, manakah yang akan mencapai lantai atau tanah yang terlebih dahulu? Bola besinya, Bu, yang duluan jatuh. Fungsinya, Bu. Bola besinya. Ada yang punya pendapat yang lain? Enggak, Bu, sama, Bu. Sama. Sama ya. Jadi menurut kalian bola besi akan jatuh lebih dahulu. Baik, nanti kita akan cek kembali di akhir pembelajaran setelah kalian melakukan praktikum di rumah. Nah, di sini kalian akan melakukan praktikum sederhana. Alat dan bahannya sudah dapat Ibu informasikan sebelumnya untuk menyiapkan alat dan bahan ini. Setelah itu kalian akan masukkan datanya ke sini, Nak. Nah, datanya silakan dimasukkan di tabel ini. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompok seperti biasa diskusinya di WA group. Kelompoknya masih sama seperti kelompok sebelumnya yang sudah Ibu bagikan. Kan ada 3 kelompok kalian, kelompok Pascal, kelompok Einstein, dan kelompok Newton. Anggotanya masih sama. Ya, silakan nanti didiskusikan di analisis data. Nah, ini ada beberapa pertanyaan penuntun. Jawabannya boleh ditulis tangan, kemudian difoto, dan nanti kalau sudah terkumpul semua baru di-share di grup masing-masing. Ibu yang akan membantu untuk menampilkan. Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Ya, Bu. Kalau tidak, silakan leave meeting, kemudian berkumpul di WA group masing-masing. Nanti akan Ibu kunjungi masing-masing grup. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan di sana. Oke, kita akan mulai presentasi. Ibu pilih saja. Yang pertama presentasi kelompok Pascal. Jadi, kelompok kami mendapatkan data yaitu seperti ini. Nama bendanya itu sendera HP, batu, sisir, dan pensil. Didapat masa benda dan juga waktu jatuhnya berbeda-beda. Jadi, waktu jatuh semua benda itu tidak sama. Dan dengan konsep yang kita pelajari itu,
berbeda dengan konsep yang ada, di mana untuk ketinggian yang sama, seharusnya waktu jatuhnya sama, serta tidak bergantung pada massa benda. Untuk soal nomor 1, yang ditanya adalah berapa jenis benda tersebut dan berapa ketinggian dari mol tersebut. Jenis gerak benda adalah gerak jatuh bebas, karena kecepatan awalnya sama dengan 0 dan dari perumusan didapatkan ketinggian mol tersebut adalah 45 meter. Untuk caranya bisa dilihat di layar. Kesimpulan yang didapat, nomor 1, gerak vertikal adalah penerapan dari GLBB. Gerak vertikal terdiri dari gerak vertikal jatuh bebas, GJB, gerak vertikal ke bawah, GVB, dan gerak vertikal ke atas, GVA. 2, percepatan gravitasi akan selalu bertanda negatif karena arahnya ke bawah. Ketiga, sesuai konsep gerak jatuh bebas, tidak dipengaruhi massa benda, tetapi masih sulit dibuktikan karena faktor gesekan udara. Kelompok siapa sekarang Ibu pilih? Kelompok Einstein. Dari data tersebut, massa benda dan waktu jatuhnya berbeda-beda. Analisis dari data yang kami dapatkan yaitu, yang pertama, apakah waktu jatuh semua benda sama? Waktu jatuh semua benda tidak sama. Hal ini berbeda dengan konsep yang ada, yaitu ketinggian benda yang sama. Seharusnya waktu jatuhnya benda sama dan tidak bergantung pada massa benda. Hasilnya sama, Bu, sama kelompok Pascal. Jenis gerak bendanya gerak jatuh bebas dan H0-nya didapatkan 45. 45. Nah, ini lambang satuannya yang Ibu koreksi ya, Andika. 45 M. M itu kan maksudnya satuan dari H0 ya. Jangan pakai huruf besar. Meter itu lambangnya M kecil ya. Perhatikan cara penulisan untuk semua anak-anak. Tolong ya, buat lambang besaran dengan benar ya. Oke, itu dia jawaban dari kelompok Einstein ya, ini ya, Einstein. Kelompok Newton sudah tampil? Sudah tampil di layar? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. silakan. Sudah, Bu. Dari yang saya dapat, yang pertama yaitu waktu jatuh itu tidak berbarengan atau sama. Karena meskipun benda yang dijatuhkan waktunya sama, tapi jika memiliki posisi yang berbeda, maka waktu jatuhnya pun akan berbeda. Dan yang kedua, satu kondisi agar eksperimen valid ini yaitu menyesuaikan keadaan sekitar, seperti keadaan tempatnya harus minim udara, dan penting juga dalam ketepatan stopwatch. Nomor 2. Untuk yang nomor 2 juga jawabannya sama, jenis gerak bolanya termasuk vertikal ke bawah, dan kecepatan jadi 2 kali kecepatan awalnya itu ditemukan 8,65 meter. Terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan yang saya dapat itu ada 3, yaitu terdapat 3 jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan jatuh bebas. Dan selanjutnya, karena percepatan gravitasi itu selalu mengarah ke bawah, makanya tanda itu akan selalu negatif. Dan selanjutnya, gerak jatuh bebas tidak memiliki pengaruh terhadap massa benda, tapi itu sudah dibuktikan. Salah satu faktornya adalah keadaan udara sekitar. Oke. Sudah semua ya. Kita akan bahas sekarang. Oke. Kita bahas anak-anak. Coba semua kelompok, tolong perhatikan semua ke layar. Nah, karena Ibu lihat tadi untuk jawaban hampir sama semua, jadi kita koreksi satu saja, yang lain mengikuti ya. Untuk massa yang berbeda-beda, waktu jatuhnya kalian dapatkan berbeda ya. Nanti kita cek apa sih yang mempengaruhi hasil yang kalian dapatkan. Nah, di sini sudah dijelaskan agar eksperimen ini valid, keadaan sekitar harus dijaga. Contohnya pengaruh gesekan udara. Kemudian, nah ini juga dalam memencet stopwatch yang paling sering kita kurang teliti seperti itu, saat pertama jatuh sampai saat pertama menyentuh tanah. Kadang kurang tepat memencet stopwatch-nya. Coba perhatikan soal nomor 1.
Ibu lihat tadi untuk kelompok 1, 2, dan 3 itu sudah hampir sama ya. Cuma ini seperti yang perlu Ibu tekankan adalah cara penulisannya. Yang pertama, penulisan lambang besaran tolong dibuat dengan benar. Tadi ada Andika kalau tidak salah Ibu lihat meternya dengan lambang M besar. Meter harusnya lambang M kecil. Kemudian jangan terburu-buru menjawab, jangan sampai salah tulis seperti ini. Ini maunya dit dibuat bit, pelan-pelan ya. Nah, nomor 1 didapatkan gerak jatuh bebas. Tadi sudah dijelaskan. Kenapa kalian bisa tahu dia gerak jatuh bebas? Karena dijatuhkan seperti itu, tidak disebutkan kecepatan awal. Berarti kalian tahu gerak jatuh bebas itu ciri khasnya tanpa kecepatan awal. Oke, sudah benar hasilnya 45 meter. Kemudian yang nomor 2, melemparkan bola ke bawah, menghentakkan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Di situ kata kuncinya ya. Sudah benar yang dikatakan Juan. Kenapa dia tidak disebut gerak jatuh bebas? Karena ada kecepatan awal sebesar 3 meter per sekon. Sudah benar yang dikatakan Juan tadi. Cuma Juan, tolong ini lambang satuan juga sama nih Juan. 10 M, H0 sama dengan 10 M. M-nya masih M besar. Meter lambangnya M kecil. Ya nak ya. Kemudian kecepatan juga ini Ibu masih rancu lihatnya. V-nya ini besar apa kecil? Karena kecepatan harusnya V kecil ya. Kemudian karena ini arah geraknya ke bawah, jadi kecepatan itu seharusnya bertanda minus. Kan sesuai aturan vektor, kalau ke atas atau ke kanan positif, ke bawah atau ke kiri negatif. Nah, ini kebetulan karena dikuadratkan jadi tidak kelihatan perbedaannya, tapi seharusnya dibuat VT-nya min 2 V0, V0-nya nilainya min 3. Kenapa minus? Karena gerak vertikal ke bawah, berarti kecepatannya arahnya ke bawah. Untuk semua kelompok ya, bukan cuma untuk Juan saja. Nomor 3, melempar ke atas ya. Penulisannya tolong diperhatikan, meter M kecil ya. Terlihat sepele, tapi biasakan penulisan lambang besaran maupun satuan itu harus dibuat dengan benar ya. Oke, didapatkan ya kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Yang lain juga Ibu lihat tadi sudah sama seperti itu jawabannya ya. Oke, kita cek kesimpulannya. Dari kesimpulan yang kalian dapatkan, gerak vertikalnya ada 3. Gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas. Kalau sudah gerak jatuh bebas, tidak isi lagi gerak vertikal jatuh bebas. Tidak ya, tadi siapa ya? Intan kalau tidak salah tadi menyebutkan. Kemudian di sini disebutkan percepatan gravitasi, selalu bertanda negatif karena arahnya ke bawah. Benar sekali ya. Jadi walaupun dia gerak vertikal ke atas, karena percepatan gravitasi selalu ke bawah, jadi G selalu bertanda minus. Nah, ini dari percobaan yang kalian lakukan. Kalau sesuai konsep dan dari perhitungan yang kalian lakukan tadi, kan tidak ada kita menggunakan massa ya. Tapi karena berbagai kendala, ternyata hasilnya tidak sama seperti konsep yang kalian pelajari. Ternyata beda massa, beda waktu jatuhnya. Padahal ketinggiannya sama. Tidak apa-apa. Ini dia ya, gerak vertikal ke atas. Salah satu jenis dari gerak vertikal. Nah, poin-poinnya dia gerak dengan arah ke atas, vertikal ke atas. Kemudian berlawanan dengan gaya tarik bumi. Titik pada saat kecepatan benda menjadi 0, itu adalah titik tertinggi yang bisa dicapai oleh benda. Kemudian persamaan yang berlaku seperti yang kalian gunakan tadi. Ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah. Ciri khasnya dia memiliki kecepatan awal seperti yang disebutkan tadi. Ini persamaan yang berlaku sama saja seperti gerak vertikal ke atas. Nah, ini gambarnya. AB ini bukan benda yang berbeda. AB ini maksudnya posisi saat bola di A, posisi saat bola di B. Ya, ini poinnya. V0 tidak sama dengan 0. Artinya dia memiliki nilai kecepatan awal. Contohnya apa? Orang mendribble bola. Kemudian jenis gerak vertikal yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Dia sama dengan gerak vertikal ke bawah arahnya. Sama-sama menuju ke bawah. Apa perbedaannya? Lihat di gambar.
kecepatan awalnya 0. Ini posisi awal, kemudian benda jatuh tanpa kecepatan awal. Pada saat tepat akan menyentuh tanah, kecepatannya maksimum. Seperti itu. Ya. Persamaan yang berlaku sama saja seperti dengan gerak vertikal ke atas maupun ke bawah, hanya karena kecepatan awalnya 0, sehingga kan ada beberapa besaran yang bisa dihapuskan atau dihilangkan karena dikalikan dengan 0. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tadi, silahkan dipikirkan jawabannya. Bagi yang sudah, tolong kabari Ibu. Nanti Ibu minta di-share di grup kelompok kalian, biar temannya yang lain bisa lihat juga jawabannya. Silakan anak-anak dikerjakan. Siapa yang sudah bisa menjawab? Saya, Bu. Tolong di-share jawabannya, dikirim ke grupnya Amanda ya. Anak-anak bisa dilihat, sudah tampil di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Amanda, tolong dijelaskan sedikit, Nak, jawabannya. Nah, karena benda P dan Q ketinggian awalnya sama, jenis geraknya sama, yaitu gerak jatuh bebas, dan P jatuh lebih awal, maka otomatis jarak tempuh P lebih besar, sehingga setelah dihitung dan dibandingkan, didapatkan delta HQ berbanding delta HP itu adalah 1:4. Jadi 4 adalah milik P karena jaraknya lebih besar. Sehingga hasil akhirnya ditemukan nilai T sebesar 3 sekon. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat pada layar. Jadi kedua benda P dan benda Q itu dijatuhkan dari ketinggian sama dan jenis geraknya sama, gerak jatuh bebas karena tidak disebutkan berapa kecepatan awal. Tetapi dijatuhkan tidak secara bersamaan ya, begitu di soal ya. P dijatuhkan duluan, 3 menit kemudian baru Q dijatuhkan. Sehingga waktunya berbeda. Berarti kan otomatis P akan menempuh jarak yang lebih yang lebih besar karena duluan dia dijatuhkan seperti itu. Yang lain bagaimana? Ada yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak. Nah, tadi kan kita ada permasalahan di awal yang Ibu kasih itu tentang mana duluan jatuh, bola besi atau bulu. Ya, Salma. Jadi, bola besi dan bulu seharusnya jatuh secara bersamaan. Namun, karena adanya pengaruh gesekan udara, bola besi akan jatuh lebih awal daripada bulu. Oke, itu jawaban dari Salma. Yang lain bagaimana? Ada yang punya pendapat yang berbeda? Nah, Bu. Tidak. Oke, kalau tidak, sebenarnya gambar tadi itu Ibu ambil dari sebuah video. Sekarang kita saksikan bersama videonya ya. Wah, ternyata kalau dijatuhkan bola besi lebih duluan jatuh daripada bulu. Tapi ini belum akhirnya ya, kita perhatikan lagi. 1, release. Itu dia, sudah kalian saksikan sendiri. Jadi bukan secara teori saja ya. Jadi pertama, saat ruangannya belum ditutup, ternyata bola besi jatuh. Sama seperti percobaan yang kalian lakukan di rumah. Jadi bukan berarti kalian salah. Tapi setelah faktor-faktor yang mempengaruhinya itu disetting, nah seperti tadi kan ruangan ditutup, kemudian dibuat menjadi hampa udara seperti itu. Ya, saat dijatuhkan, kalian perhatikan sendiri, ternyata bola besi yang jauh masanya lebih besar pastinya dari bulu, ternyata jatuhnya dalam waktu yang sama. Artinya, memang gerak jatuh itu tidak dipengaruhi oleh massa. Oke, anak-anak, sudah paham tentang apa yang kalian pelajari hari ini? Bisa? Atau ada pertanyaan? Bagaimana? Sudah paham, Bu. Sudah paham.
Oke, kalau sudah paham, sekarang silahkan kerjakan post-test yang ada di LMS. Kita akan lihat apakah nilainya masih sama dengan pretest atau ada perubahan. Silakan. Sudah? Saya udah, Bu. Oke, Sudah, Bu. semuanya sudah. Ibu mau lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini tadi hasil untuk pretest. Oke, kita lihat post-test. Oke, ini hasil post-testnya ya. Masih ada juga sih yang di bawah KKM, tapi Ibu lihat rata-rata, ada dapat 100. Rata-rata sudah membaik dari hasil pretest ke post-test. Nah, dari pelajaran yang sudah kalian lakukan tadi, kegiatan LKPD, praktikum yang sudah kalian lakukan tadi, Ibu minta siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah berlangsung. Silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Wijayanti. Gerak vertikal terdiri dari gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Masih kurang lagi satu yang disebutkan. Gerak jatuh bebas. Saya, Bu. Ya, Ananta. Gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa benda. Ya, gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa benda. Tadi yang kurang sebutkan Wijayanti gerak jatuh bebas. Tadi siapa yang jawab tadi? Bayu apa Juan itu? Ada lagi? Percepatan gravitasi selalu minus, Bu. Percepatan gravitasi selalu bertanda minus. Kenapa? Karena ke bawah, Bu. Ya, karena percepatan gravitasi kan selalu mengarah ke bawah. Kemanapun gerak bendanya, G, percepatan gravitasi selalu mengarah ke bawah. Oke, sudah bagus. Nah, ini kesimpulan kita hari ini ya. Dari apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, sudah benar kesimpulannya. Ibu tambahkan saja. Tadi sudah disebutkan gerak vertikal, cuma kurang disebutkan gerak jatuh bebasnya tadi ya. Ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Silahkan dibaca di layar. Dan juga tadi sudah benar yang dijawab oleh temannya, siapa tadi yang jawab, kalau gerak jatuh bebas itu tidak dipengaruhi oleh massa, seperti video yang sudah kalian perhatikan tadi di akhir pembelajaran. Dan bukan hanya gerak jatuh bebas, tadi waktu kalian menghitung soal-soal di LKPD, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, semuanya tidak menggunakan massa ya. Nah, ini kesimpulannya. Oke, hebat. Kalian sudah menyelesaikan pembelajaran gerak vertikal dengan baik, anak-anak. Terima kasih. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, Ibu minta saran, masukan dari kalian, biar nanti ke depannya bisa lebih baik lagi kegiatan pembelajaran kita. Saran saya adalah seru kalau isi praktikum, Bu. Oke, berarti Yogi suka kalau ada praktikum ya? Ya. Baik, Tapi nanti. waktunya kurang, Bu. Oh ya, waktunya kurang. Baik, memang itu kendala kita. Kalau ada praktikum itu memang memerlukan waktu yang lebih banyak ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Makanya Ibu setting praktikum yang sederhana saja. Karena kan kalian melakukan dari rumah masing-masing. Ada lagi anak-anak saran masukannya? Ada, Bu. Oke, kalau tidak, terima kasih. Ibu ingatkan, seperti biasa, ada tugas yang Ibu berikan di LMS. Ya, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Kalau ada kesulitan, silahkan diskusi dengan teman, bertanya ke Ibu, tidak apa-apa. Dan ingat, minggu depan kita masuk ke materi gerak parabola. Ya, masih sama KD-nya, tapi materinya sudah berlanjut, yaitu materi gerak parabola. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Ada. Tidak, Bu. Kalau tidak, kita akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih banyak untuk semangatnya, untuk konsentrasinya. Ibu harap seterusnya seperti ini ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, tadi sudah dibuka dengan doa. Sekarang juga ditutup dengan doa. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan, sudah bisa leave meeting.